Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Ya, kembali lagi bersama Ibu Rahma. Ibu di sini akan memberikan materi kepada kalian. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, bagaimana? Masih semangat tidak untuk belajar? Untuk memacu kalian agar semangat dalam belajar, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ tubuh manusia. Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan membaca teks Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah, siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. 3. Melalui pengamatan gambar tentang sampah, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. 4. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menerapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Melalui tayangan video, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. 6. Melalui pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis kegiatan ekonomi yang mendaur ulang di lingkungan sekitar, bagaimana dan peran dalam mengatasi masalah lingkungan. Ya anak-anak, kita akan belajar hari ini tentang menjelaskan informasi berdasarkan teks bacaan mengenai apa, bagaimana, siapa, di mana, dan mengapa. Setelah itu, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat mengenai sampah. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Anak-anak sekarang buka buku siswanya halaman 103. Di situ terdapat bacaan mengenai teks berita yang berjudul Kelurahan Babakan Pasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Kemudian nanti kita baca secara bersama-sama ya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintah kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Walau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Ya anak-anak sekarang buka buku siswanya halaman 105. Kemudian amati gambar yang terdapat di buku tersebut. Ya, di buku tersebut diperlihatkan seorang yang sedang memungut sampah atau yang disebut dengan pemulung. Kemudian anak-anak baca mengenai
teks tersebut. Anak-anak sekarang amati gambar yang terdapat di samping ibu ini. Ya, itu diperlihatkan anak yang sedang membuang sampah di sungai. Ya, itu merupakan contoh perilaku yang tercela atau yang tidak baik. Anak-anak, apa penyebabnya jika kita membuang sampah secara sembarangan? Ya, lingkungan akan tercemar. Yang kedua, saluran air akan tersumbat. Yang ketiga yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap. Anak-anak, bila kita bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan lingkungan, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Anak-anak, tahu tidak apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban mengenai suatu hal. Anak-anak, kita harus selalu tanggung jawab dimanapun lingkungannya, seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku menjaga atau bersikap tanggung jawab di lingkungan rumah, itu contohnya seperti kita membantu ibu atau membantu orang tua dalam membersihkan lingkungan rumah, menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan rapi. Dan yang ketiga itu mematuhi aturan atau tata tertib yang berada di rumah. Ya, yang selanjutnya yaitu tanggung jawab di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Yang kedua, ikut serta dalam menjaga lingkungan agar nyaman untuk belajar. Yang ketiga, mematuhi tata tertib yang berada di sekolah. Dan selanjutnya yaitu tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu mengikuti kerja bakti bila dilaksanakan. Yang keduanya itu ikut menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan lingkungan. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya saja yaitu pabrik konveksi yang memproduksi banyak sekali pakaian. Selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Selanjutnya kegiatan konsumsi. Adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, kita tadi sudah belajar tentang mengetahui informasi berdasarkan teks yang kita tadi sudah baca. Di situ terdapat pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, siapa, dan di mana. Setelah itu kita tahu tentang kewajiban sebagai warga masyarakat, di lingkungan masyarakat, sekolah, dan di lingkungan keluarga. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kegiatan
kegiatan ekonomi di masyarakat. Apa saja tadi? Yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, jika nanti anak-anak belum paham mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, anak-anak bisa bertanya kepada Ibu melalui WA group atau nanti bisa PC Ibu. Setelah itu, anak-anak kemudian mengerjakan soal evaluasi yang nanti Ibu akan bagikan. Setelah nanti ada yang nilainya di bawah 75, nanti Ibu akan laksanakan remedial. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu akhiri pembelajaran